Ih, siapa lagi nih? Bentar ya, Cici download dulu materi ininya nih. Buat firman Tuhan ya nih baru dikirim Cici Silian nih. Bentar ya, Cici download materi dulu nih ya. Sebentar, baru dikirim Cici Silian materi firman Tuhannya nih. Marcel masih setting-setting ya, Sel? Masih setting-setting nggak? Setting-setting itu apa? Zoom-nya masih? Oh, mana tadi? Masukin ke mana? Live, YouTube live. Wes, nggak apa-apa. Ini kita coba dulu. Betul, betul. Oh iya, minggu lalu live juga. Oh yang Yud, Twice. Mantep, mantep, mantep. Keren, keren, Sel, keren. Oh, iya, iya. Jadi kayak connect itu ya, live live YouTube sekalian Zoom gitu ya. Hmm, mm-mm, betul. Tapi ini kita langsung live dari Zoom-nya, di connect itu ya. Oh, ini kamu rekam terus nanti kamu upload ya? Mm-mm. Oh, oke oke. Cuman kalau misalkan pas kamu upload ke YouTube kan kita ada muter lagu YouTube tuh, Sel, biasanya. Nah, biasanya itu harus nyantumin linknya biar nggak kena copyright. Jadi copyright tuh kayak hak cipta gitu loh, Sel. Jadi kita mesti cantumin biasanya di deskripsinya. Mm, judul lagunya sama kayak kalau misalkan memang ada link YouTube-nya, lebih bagus dari link YouTube-nya mana. Deskripsinya betul. Karena kalau enggak kita kayak kena hak cipta gitu. Itu kan lagunya mereka, terus kita kayak re-upload gitu kan. Iya, copy paste ininya aja, link YouTube-nya aja sebenarnya. Karena dulu yang waktu kita ibadah-ibadah online itu kita kayak gitu kan kita ambil YouTube tuh kan, nggak selalu ini kan. Nah kita ambil kayak gitu tuh sel. Jadi biar nggak kena copyright kita bilangnya. Oke. Oh, oh, iya paling kalau misalkan ini biasanya minimal tuh nyantumin judul lagunya apa gitu. Nanti kalau ini Cici kasih di ini ya, di grup ya. Jadi kamu bisa, hah? Yang yang hari ini nanti Cici kasih di grup. Jadi kamu bisa cantumin di deskripsinya. Japri ke siapa nih? Ke Papa? Boleh. Ya udah nanti habis ini Cici Japri ya. Oke. Terus ini udah kamu record. Wah, ya udah oke. Mungkin sambil nunggu kita mau mulai dulu aja ya. Oke. Nah, boleh dinyalain videonya nggak? Biar kelihatan nih, pada fokus apa enggak. Nah, oke. Oke, shalom adik-adik semuanya. Ayo, 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 masih pada ngobrol nggak? Oke, udah pada makan belum? Udah pada libur belum ya sekolahnya ya? Belum, tanggal 20 minggu depan dong ya. 23, 23 hari Rabu ya? Itu sekolah terakhir maksudnya atau
Oh iya ding, Senin deh. Senin udah mulai libur berarti ya? Oh, bagi rapotnya. Jadi kalau sekarang masih ujian-ujian atau udah selesai ujiannya? Latihan. Oh, oke. Jadi udah selesai ujiannya berarti ya? Atau belum? Udah. Oh, lebih awal. Hmm, oke oke. Oke. Terus liburnya panjang ya sampai Juli ya? 14 Juli. Oh, lama ya? Enak ya liburnya ya, 3 minggu. Ada yang ada yang naik dari SD ke SMP nggak ya? Marcel, siapa? Maria ya? Daniel, Valdes naik ke SMP ya, Valdes ya? Satu SMP. Oh, Daniel belum ya, Daniel ya. Daniel naik kemana, Daniel? Daniel satu SD, kelas 2 SD. Udah lancar belum bacanya Daniel nih? Udah ya. Bener ya, ntar abis ini kita baca firman Tuhan ya, Daniel ya. Nggak apa-apa. Nanti sering-sering baca pasti lancar ya, Daniel ya. Asal yang penting rajin ya. Jangan males-malesan ya. Oke, oke. Jangan males-malesan belajar bacanya ya. Biar lancar ya. Oke, oke adik-adik. Mana tadi Helen kok hilang Helen? Oh, ke toilet. Ya udah. Oke, yuk. Adik-adik kita mau mulai persekutuan doa kita malam hari ini ya. Yuk, kita mau dengar satu pujian dulu ya. Kita mau naikkan setiap rasa syukur kita kepada Tuhan. Biarlah eh, kita mau berterima kasih ya untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ya. Oke, kita mau sama-sama naikkan pujian ini ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sebentar ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Oke, yuk adik-adik kita sama-sama mau bersatu hati dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan di dalam Zoom ini. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan yang tetap memimpin setiap kehidupan kami. Tuhan yang tetap memberikan kami kesehatan yang baik. Tuhan yang tetap memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami juga mau belajar lewat persekutuan doa ini, biar kiranya Tuhan memimpin setiap kami, mengurapi setiap kami, setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang kami pelajari, biar kiranya itu boleh menjadi benih yang baik di dalam hidup kami, yang boleh bertumbuh, berbuah, dan kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu persekutuan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menyertai di dalam persekutuan doa ini. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, Cici serahkan ke Cici Silian. Silahkan Cici. Ya, shalom adik-adik. Ya, selamat malam ya. Udah pada libur ya hari ini ya? Oh, belum. Oke, oke. Yuk adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya, masih tentang Roh Kudus ya. Kita mau belajar tentang Roh Kudus. Ya, di sini kita mau belajar bahwa Roh Kudus itu selalu bersama dengan kita ya. Seperti kemarin Cici juga udah bilang kalau Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita, berarti Roh Kudus itu selalu ada bersama dengan kita ya, senantiasa bersama dengan kita. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu siapa sih? Ada yang tahu nggak? Iya, itu salah satu tugasnya Roh Kudus. Tapi sebenarnya Roh Kudus itu siapa, adik-adik? Ya, iya. Nggak kelihatan. Iya, Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah ya, pribadi dari Allah yang tinggal bersama kita, tinggal di hati setiap orang yang percaya ya kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita percaya, maka Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Jadi ya, jadi kita percaya kepada Allah Tritunggal ya, yaitu Allah Bapa, yaitu Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus, dan satu lagi adalah pribadi Roh Kudus ya. Nah, pribadi Roh Kudus ini adalah yang tinggal di dalam diri kita, di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri, Roh Allah sendiri yang tinggal di dalam kehidupan kita. Luar biasa ya adik-adik ya. Kalau Allah Bapa mau tinggal bersama-sama dengan kita, ya, memimpin kita, menolong kita, ya adik-adik ya. Nah, jadi kita harus dengar-dengaran ya kepada Roh Kudus ya. Nah, adik-adik, Roh Kudus selalu bersama dengan kita. Yuk, kita baca di dalam kitab Yohanes pasal Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 27.
16 sampai 27. 16 sampai 17 ya. Yohanes pasal yang ke-14. Oh iya, tolong bacakan Valdes. Ayat 16 sampai 17. 16 sampai 17. Mm, Oke, oke. 17. Iya. Iya, di sini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa. Akunya ini siapa? Yuk, iya, akunya ini Tuhan Yesus ya. Perikopnya kan Yesus menjanjikan penghibur ya. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita ya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu apa? Menyertai kita selama-lamanya ya. Oh, selama-lamanya, nggak cuman sementara, nggak cuman sehari, 2 hari, tetapi selama-lamanya menyertai kita, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, tidak semua orang bisa menerima Roh Kudus. Hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu ya. Jadi Tuhan Yesus yang meminta kepada Bapa di surga mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Ya, jadi kita semua nih ada Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Ya, adik-adik, artinya kita tidak pernah sendiri. Ya, nggak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika kita sedih, ketika kita takut, bingung, ya, ingat bahwa ada siapa? Ada Roh Kudus, ya, yang memberikan kita kekuatan dan ketenangan, ya, adik-adik ya. Nah, terus apa lagi? Roh Kudus memberikan penghiburan dan nasihat, ya. Nah, jadi Roh Kudus itu enggak cuman menyertai kita aja, tapi Roh Kudus juga memberikan kita penghiburan dan nasihat. Ya, yuk kita baca tadi sampai ayat 17 ya. Sekarang kita baca ayat yang 26. Ayo, siapa? Gantian. Siapa? Willy? Helen? Oh, Helen. Oke, ayat 26. Iya, jadi Roh Kudus itu juga merupakan roh penghibur ya, yang mengajar dan juga yang mengajarkan kita segala sesuatu yang difirmankan Tuhan. Mungkin kita belum mengerti ya, mungkin suatu saat kita lupa. Tetapi Roh Kudus akan memberikan kita pengertian, akan mengingatkan kita. Nah, adik-adik kira-kira kalau Cici tanya nih, kira-kira waktu bulan lalu firman Tuhannya apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Bulan lalu, udah lupa ya? Nah, udah lupa. Iya, ya, udah lupa. Ya, kadang-kadang kita tidak ingat karena ingatan kita terbatas. Tapi kalau kita sedang membutuhkan di suatu saat kita membutuhkan, Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus bisa mengingatkan kita akan firman Tuhan ya. Nah, di sini dibilang ada Roh Kudus adalah penghibur. Menghibur bagaimana? Ya, memberikan kedamaian dan pengertian ketika kita takut atau kita gelisah ya. Ketika kita sedang panik, ketika kita tidak tahu berbuat apa-apa, Roh Kudus memberi penghiburan kepada kita. Ketika kita sedih, Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita ya. Nah, di sini dikatakan
saat kita tidak tahu harus berbuat apa ya, kita nggak bisa nih ngomong sama orang lain, nggak bisa ngomong ke siapapun. Roh Kudus ada sebagai penolong dan penasehat yang bijak, karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang maha bijaksana ya. Nah, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan ya yang sudah kita dengarkan, yang pernah kita baca ya. Nah, yang pernah adik-adik terima dari sekolah minggu mungkin, dari Cici Koko, atau dari manapun ketika kalian mungkin baca firman Tuhan. Nah, Roh Kudus itu akan mengingatkan firman Tuhan yang pernah kalian baca, yang pernah kalian dengar, ya. Nah, Roh Kudus juga membantu kita untuk memilih yang mana yang benar nih, gitu lah, yang membantu kita untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, adik-adik ya. Nah, jadi Roh Kudus juga menjadi Roh penghibur dan Roh penolong, ya. Nah, penolong bagaimana, ya? Nah, Roh Kudus bukan hanya menghibur kita aja, bukan hanya memberikan kita nasihat, tetapi Roh Kudus juga berdoa loh untuk kita. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu berdoa buat kita. Ketika kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus itu berdoa buat kita juga, adik-adik. Yuk, kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 26 ya. Nanti Cici minta Willy bacain ya. Roma 8 ayat 26. Oke. Roma 8 ayat 26. Ya, Willy bacain ya. Iya, ya. Jadi Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa. Mungkin kita kadang merasa tidak tahu nih harus berdoa apa, harus berdoa bagaimana, ya. Nah, mungkin hati kita sedih, tapi kita nggak bisa ya berdoa. Nah, Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus berdoa bersama dengan kita ya kepada Bapa di surga, adik-adik. Nah, adik-adik, ada yang tahu lagi nggak selain Roh Kudus membantu menjadi Roh penolong, menghibur kita? Roh Kudus itu apa lagi? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, menuntun. Oke, apa lagi? Iya, berdoa untuk kita. Apa lagi? Iya, roh penghibur, roh penolong, ya disebut juga tadi roh kebenaran, ya, ya, yang menuntun kita kepada segala kebenaran firman Tuhan, ya adik-adik ya. Nah, jadi Roh Kudus di dalam kehidupan kita tuh enggak diam aja, tapi Roh Kudus juga membantu kita, ya, membantu kita untuk mengerti firman Tuhan, membantu kita untuk kita hidup dengan lebih baik, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Yuk, adik-adik lanjut ya. Oke, jadi apa nih yang kita lakukan? Ya, nah apa yang bisa kita lakukan adik-adik supaya Roh Kudus di dalam kehidupan kita ini bisa eh, berfungsi dengan baik, maksudnya ya, bisa melakukan tugas dengan baik. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, ada apa? Ayo, ada apa? Ada buah, buah, buah-buah, buah-buah roh, ya adik-adik ya. Nah, buah-buah roh itu dari mana? Dari Roh Kudus. Ya, dikatakan apa? Roh Kudus itu akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Ayo, siapa yang tahu buahnya apa aja? Ayo, apalagi tuh? Ada berapa? Ada berapa? Ada 9. Oke, ya. Jadi, adik-adik, iya. Jadi, kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita dan kita membangun hubungan yang baik, ada
buah-buah roh, ya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Terus gimana lagi lagunya? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kurang satu, apalagi? Terus kebaikan ya, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ya, jadi dalam hidup kita itu ada buah-buah roh yang bisa dilihat oleh orang lain ya, yaitu tadi kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera ya, walaupun dia dalam situasi apapun ada damai sejahtera, ada kebaikan ya, ada kesetiaan ya, ada kelemah lembutan ya. Kelemah lembutan itu bukan berarti kita ngomongnya pelan, tetapi kita mengasihi sesama kita ya adik-adik ya. Nah, bagaimana supaya Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu bisa berbuah adik-adik? Nah, ya yaitu dengan berdoa kepada Tuhan. Ya, kita berdoa. Terus apa lagi? Nah, pasti ya ini ya, berdoa, membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ya, melakukan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan ya, seperti apalagi tuh? Apa aja sih firman Tuhan yang bisa kalian lakukan? Yang bisa kita lakukan apa firman Tuhan? Ya, terus ada tuh di situ. Ya, terus apa lagi selain yang ada di sini? Iya, iya, banyak ya adik-adik ya. Nah, Tuhan mengajarkan kita hal-hal yang baik ya, supaya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan bisa memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Oke, jadi adik-adik ingat selalu kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Jadi kita tidak pernah sendiri ya adik-adik ya. Eh, Adik-adik tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih, karena kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus ya adik-adik ya. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Oke, udah ya, udah paham ya. Oke, yuk Cici kembalikan kepada Cici Felani ya. Oke, terima kasih Cici Silian. Jadi tadi Roh Kudus buat apa adik-adik? Terus apa lagi? Menghibur. Terus apa lagi? Berdoa untuk kita ya. Oke, oke. Oke, baik. Adik-adik, ada yang mau didakan dulu nggak nih? Apa? Gak ada. Daniel, kenapa Daniel? Gak ada ya. Oke, jadi semuanya udah selesai ujian semua ya. Udah tinggal tunggu libur ya. Asik ya. Kenapa Daniel? Oh, seneng libur. Ya, asik ya libur ya. Bisa bangun siang ya. Oke, oke. Oke, yuk adik-adik kita bersatu hati dalam doa ya. Oke, sebentar, sebentar. Oh. Oke, yuk kita sama-sama bersatu hati dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh sama-sama berkumpul di dalam persekutuan doa ini. Kami bersyukur Tuhan mengajarkan setiap kami bagaimana Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami dan Roh Kudus yang senantiasa menjadi penolong, penghibur, dan juga menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, Tuhan yang sudah menyertai setiap kami. Biar kiranya kami juga boleh melakukan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin malam hari ini tidak dapat hadir. Biar kiranya Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang tetap memimpin, mengingatkan mereka untuk mereka boleh
tetap beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk adik-adik yang juga sudah selesai ujian sekolah, mereka yang sedang menunggu untuk liburan sekolah. Biar kiranya Tuhan pimpin di dalam nanti setiap pembelajaran baru di kelas yang baru yang akan mereka hadapi. Biar kiranya Tuhan berikan hikmat di dalam setiap sekolah mereka ya Bapa, dan biar kiranya Tuhan yang pimpin di dalam kehidupan mereka, mereka juga boleh terus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan juga dengar-dengaran kepada orang tua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami malam hari ini, Engkau memberkati setiap orang tua kami Tuhan, dan biar kiranya kumpulkan kami di hari Minggu untuk kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami juga mau istirahat, kami mau tidur, kiranya Tuhan yang memimpin kami sepanjang malam, Tuhan menyertai, dijauhkan kami dari segala yang buruk maupun yang jahat, dan Tuhan yang tetap melindungi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, yuk foto dulu. Mau Marcel atau mau Cici yang foto nih, Sel? Cici aja. Oke, yuk semuanya siap kamera. Mana Helen? Gak kelihatan Helen. Oh ya udah, oke. Helen belum kelihatan Helen. Siapa tuh? Maria belum kelihatan Maria. Ya, oke. Sip, udah mantap nih. Oke, siap ya semuanya ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Oke, terima kasih semuanya.